Arab. Baik, bisa nih, Kak. Terima kasih. Baik. Bahasa Arab sendiri, kenapa kita harus belajar untuk bahasa Arab terlebih dahulu sebelum kita belajar tentang leksikografi itu sendiri? Karena kajian mengenai rukun bahasa Arab ini menjadi sesuatu yang penting, terutama dalam studi leksikografi Arab, karena ketika kita membentuk suatu kamus, itu tidak akan terlepas dari sejarah dan struktur genetik bahasa itu sendiri. Nah, di sini eh, ada Afro-Asiatik, bahasa Arab termasuk dalam rumpunan bahasa Afro-Asiatik. Nah, untuk Afro-Asiatik sendiri itu memiliki cabang-cabang utama, cabang-cabang besar, bisa kita bilang ya. Yang pertama ada Semitik, yang kedua Egyptian, Berber, lalu ada Susitik, Sadik, dan Omotik. Yang akan kita bahas di sini Semitik, karena Semitik adalah uh, rumpun bahasa Arab itu. Ya. Nah, tapi di sini teman-teman, di Semitik ini Ana menemukan beberapa pendapat ya. Ada yang bilang bahasa Arab itu dari Sentral Semitik, ada yang bilang bahasa Arab itu dari uh, Semit Selatan Barat, tapi pada intinya bahasa Arab itu dari rumpun Semitik. Yang rumpun Semitik itu membawahi ada bahasa Arab, bahasa Ibrani, dan bahasa Aram. Begitu. Tapi di sini mungkin Ana bisa tambahkan ya, dari Westnergard tahun 2017 untuk rumpun semut terbagi menjadi dua cabang besar. Mungkin ini Ana kasih tahu ya, mungkin ini awal awal dari kenapa semit itu bisa jadi tiga, bisa jadi dua gitu ya. Semit terbagi menjadi dua cabang besar, yaitu semit timur ada dan semit barat. Nah, bahasa Arab sendiri termasuk dalam cabang semit yang barat dan nanti dipecah lagi. Bisa lanjut Kak? Kita lanjut ke leksikografi, makjam, dan komen. Ya, terima kasih. Nah, sekarang kita akan menjelaskan atau membahas inti ya, inti atau definisi leksikografi itu sendiri. Baik, di sini Ana pasang dua dua ini ya, dua pengertian yang sebenarnya hampir sama. Dari Abdul Khair, leksikografi merupakan ilmu yang bicarakan tentang teori dan praktik penyusunan kamus. Sedangkan dari Asyairif di kitab At-Tadribat Al-Lughawiyah adalah ilmu yang mengkhususkan diri dalam kajian metode dan teknik bagaimana kosakata dikumpulkan, disusun serta dijelaskan maknanya begitu. Nah, jadi sebenarnya bisa kita simpulkan ya bahwa leksikografi itu bukan hanya uh, ilmu menyusun kata, tapi juga menjelaskan metodologinya, sistematikanya, dan penyajian maknanya. Begitu. Bisa next Kak, kita ke Makjam ya. Baik. Sekarang kita beralih ke istilah Mu'jam. Nah, istilah Mu'jam dari Emil Yakub itu menjelaskan bahwa Mu'jam adalah kitab yang menghimpun kosakata suatu bahasa yang disusun berdasarkan huruf-hurufnya disertai penjelasan dan keterangan maknanya. Nah, di sini mu'jam itu sebenarnya lebih luas dan lebih klasik, sering digunakan orang Arab zaman dulu dari tahun kalau nggak salah ya 2 Masehi itu pakai kata istilah mu'jam, jadi belum ada istilah kamus begitu. Bisa next Kak ke kamus. Ya, terima kasih. Lalu untuk istilah kamus sendiri, pada awalnya itu berarti al-bahr al-azim,
yaitu lautan yang luas. Anak kutip dari Abu Mansur As-Sa'lagi menyatakan bahwa ammal qamus fa innahu ismun likitabi jami'il lughat al-fadil lughat. Adapun kamus atau komus adalah nama bagi kitab yang menghimpun sebagian besar kosakata bahasa. Nah, jadi istilah komus ini populer saat ada kitab bernama Al-Qamus Al-Muhit, begitu. Makanya sekarang untuk istilah komus itu digunakan atau diserap ke bahasa kita yang sehari-hari, begitu. Untuk yang komus cukup ya dari Ana. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa kita next setelah Kak Isna menjelaskan tentang perbandingan atau perbedaan antara leksikografi dan leksikologi, serta bagaimana sejarah dan perkembangan kamus bahasa Arab. Silakan Kak Isna. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini Ana akan melanjutkan presentasi hari ini, yaitu tentang perbedaan antara leksikografi dan leksikologi. Nah, di sini Ana ada memaparkan arti dari leksikografi dan leksikologi gitu. Nah, yang pertama leksikografi. Leksikografi berasal dari bahasa Yunani yaitu leksis yang artinya kata dan grafen. Nah, nanti di sini kita akan mendengar beberapa istilah ya seperti leksikograf ya dan kemudian ada leksikon. Nah, secara bahasa, leksikografi itu berarti penulisan kata-kata atau dia juga merupakan studi leksikon. Studi leksikon itu artinya adalah studi yang berikan leksikon itu artinya adalah kamus ya, yaitu dari segi seni dan penyusunannya. Jadi di sini untuk leksikografi yaitu bagaimana tentang cara penyusunan kamus gitu, praktik. Jadi di sini adalah praktik penyusunan kamus yaitu menyusun, menyunting dan menyajikan kosakata dalam bentuk kamus yang mana hasilnya nanti berupa kamus itu sendiri. Nah, adapun leksikologi. Nah, leksikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu leksis dan logos yang artinya ilmu tentang kata. Maksudnya yaitu adalah studi leksikon, yaitu dari segi ya leksikon studi kamus dari segi teori keilmuannya ya, yaitu ilmu yang mempelajari kosakata baik dari segi bentuk, makna, asal usul maupun penggunaannya. Yang mana hasilnya nanti berupa teori, konsep dan analisis ilmiah mengenai kosakata. Nah, di sini ada perbedaan antara leksikografi dan leksikologi. Leksikologi ya merupakan ilmu yang menjadi dasar atau pijakan dalam melakukan kerja leksikografi. Ya, jadi ilmu kita untuk menyusun sebuah kamus itu pasti memerlukan ilmu. Nah, ilmu itulah dinamakan leksikologi. Adapun prosesnya yaitu penyusunan kamus itu sendiri adalah leksikografi ya, sehingga kamus yang dihasilkan sesuai dengan standar, sistem, dan metode tertentu dalam leksikologi. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke sejarah ya, sejarah dan perkembangan kamus bahasa Arab. Sebelum itu kita pahami dulu sejarah kamus bahasa Arab. Gimana bisa awal mula kamus bahasa Arab ini disusun gitu ya. Nah, di sini bangsa Arab mengalami keterlambatan dalam penyusunan kamus dikarenakan ada beberapa faktor. Jadi yang Anda baca itu lebih dulu Cina, India ya, baru kemudian bangsa Arab. Nah, yang pertama di sini yaitu mayoritas bangsa Arab yang masih ummi ya. Ummi yaitu kemampuan menulis dan membaca yang minim sebelum Islam datang. Hal ini juga sudah uh, sudah dijelaskan juga ya, dan sudah dijelaskan dalam Al-Quran itu sendiri ya, yang mengatakan bahwasanya
Rasulullah SAW itu kemampuan menulis dan membacanya dalam bahasa Arab itu minim. Nah, kemudian yang kedua, tradisi perang yang membuat penduduknya tidak menetap. Nah, jadi karena adanya tradisi perang yang mana penduduknya tidak menetap, sehingga mereka kurang memperhatikan dari bahasa itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, kebiasaan bangsa yang lebih senang dengan bahasa lisan. Ya, maksudnya mereka lebih mengagungkan syair, kemudian muhadasah gitu. Oke, selanjutnya di sini, nah, sehingga adanya penyusunan kamus bahasa Arab. Jadi ada motivasi ya sehingga terjadinya penyusunan kamus bahasa Arab itu. Yaitu yang pertama, adanya keinginan untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua, keinginan untuk menjaga eksistensi bahasa Arab dalam bentuk bahasa tulis. Dan yang ketiga, adanya keinginan untuk mendalami gharaib ya atau kata-kata asing. Kemudian yang keempat, keinginan untuk mengembangkan keilmuan baru dalam bidang bahasa. Nah, dari latar belakang di atas ya, sehingga mendorong ilmuwan yaitu Al-Khalil, seorang pakar Nahwu dan linguistik Arab, untuk membuat kamus bahasa Arab pertama dalam sejarah, yaitu Kitab Al-Ain. Nah, jadi Kitab Al-Ain ini kenapa dia dikatakan Kitab Al-Ain? Karena penyusunannya dimulai dari huruf Ain. Ya. Selanjutnya, di sini ada perkembangan kamus bahasa Arab. Nah, untuk perkembangan kamus bahasa Arab itu dimulai dari yang pertama, yaitu adalah periode inventarisasi kata. Periode inventarisasi kata yaitu yang terjadi di akhir abad pertama Hijriyah, yang mana kata-kata dikumpulkan tanpa adanya sistematika tertentu dan pada umumnya tanpa ada penjelasan kata. Jadi kata-kata apa aja ya yang terdapat pada tahun itu semua dikumpulkan ya. Jadi belum ada sistematikanya. Nah, di sini ada beberapa buku yaitu tentang Risalah Al-Qur'an, ada Gharib Al-Qur'an ya yang ditulis oleh Abi Sa'id Al-Bakri, kemudian ada kitab Al-Nawadir yang ditulis oleh Abu Amr Ibnu Al-A'la. Nah, selanjutnya setelah periode inventarisasi kata, selanjutnya yaitu ada namanya periode kodifikasi sistematis sederhana. Nah, di sini di kodifikasi sistematis sederhana sudah mulai adanya sistem ya. Sudah mulai adanya sistem atau metode ya, dan mulai adanya sistem dan metode. Nah, tapi di sini masih sederhana ya, masih mengenai tema tertentu. Ya, contohnya seperti kitab Al-Matar ya, berarti kamus yang membahas tentang hujan ya, atau kitab Al-Laba wal Laban yaitu tentang susu, atau kitab Al-Khail tentang kuda, kitab Asyita tentang cuaca ya, Syita Faslu Syita, kemudian ada kitab Al-Maksur wal Mamdud. Nah, selanjutnya di sini setelah itu ada periode kodifikasi komprehensif. Nah, kodifikasi komprehensif ini dia terjadi di tahun ke-3 sampai 4 Hijriah. Di zaman ini kamus yang benar-benar komprehensif dan layak disebut yaitu ada di sinilah munculnya kitab Al-Ain ya. Kitab Al-Ain. Nah, selanjutnya ada periode penyempurnaan terjadi di tahun ke-5 sampai ke-7 Hijriah. Nah, di sini kamus tuh makin detail, kemudian metodologinya lebih jelas. Contohnya Lisan Al-Arab karya Ibnu Manzur, kemudian ada Al-Qamus Al-Muhit karya Al-Fairuz Zabadi. Ya, di situ ada gambarnya. Nah, apa yang membedakan di antara keduanya ini ya? Di kodifikasi komprehensif ya, di situ sudah tersusun sistematis, jadi ada metode yang jelas, seperti penyusunan buku itu menurut urutan makhraj ya, makhraj akar kata atau abjad. Nah, di sini kitab lain dia disusun berdasarkan urutan makhraj. Nah, karena makhraj yang pertama kali itu adalah paling dalam keluar dari tenggorokan yaitu al-ain, maka kitab yang Mu'jam kamus yang pertama kali yaitu dari huruf Ain gitu.
Kemudian, sedangkan kemudian di komprehensif juga dia mencakup banyak objek ya, tapi masih ada keterbatasan metode di sini. Nah, berbeda dengan penyempurnaan. Kalau di penyempurnaan namanya penyempurnaan berarti dia menyempurnakan dari yang sebelumnya, menyempurnakan dari yang komprehensif. Nah, menyempurnakan yaitu merapikan karya kodifikasi sebelumnya. Jadi dia merujuk dari kamus sebelumnya, ya. Untuk yang di penyempurnaan ini dia lebih detail, kemudian teliti, disusun ulang, karyanya bersifat ringkasan dari kamus sebelumnya, sehingga dia bisa menjadi rujukan abadi, karena dia merupakan penyempurnaan. Ya, contohnya seperti Lisan Al-Arab dan Al-Qamus Al-Muhit. Kemudian selanjutnya, di sini ada periode pertengahan. Periode pertengahan yaitu di abad 6 sampai 10 atau 12 sampai 16 Masehi. Nah, pengumpulan kata dalam periode ini sudah mulai sistematis, namun sederhana. Ini yang tadi. Oke. Afwan, ada kesalahannya. Nah, di sini di periode pertengahan, yang tadi ya, ada temanya Al-Matar, Al-Khair, Asyita, sama Al-Maksur. Kemudian ada periode modern. Periode modern di abad ke-19 sampai ke-21 Masehi. Nah, ini muncul karena modernisasi pendidikan. Jadi dia udah eh, makin tersistem gitu ya, makin tersistem. Ada istilah baru dalam sains, teknologi dan lainnya. Dan banyak kamus, ada kamus Arab-Arab, Arab Inggris, Arab Indonesia, dan kamus tematik. Nah, di sini contohnya ada Al-Mu'jam Al-Wasit, kemudian ada Al-Mu'jam, ada kamus Al-Ma'ani. Nah, kemudian untuk di modern tidak lagi menyempurnakan karya klasik, namun mulai menggunakan metode metode yang leksikografi modern dan banyak dipengaruhi dengan metode barat. Nah, di periode modern ini penggunaan penyusunan kamus itu mulai menggunakan alfabet modern ya, seperti huruf hijaiyah yang ada 28 huruf alif, bata, jim, dan seterusnya. Oke, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator, silahkan. Ya, terima kasih Kak Isna atas penjelasannya. Mungkin cukup di sini penjelasan atau materi dari kami. Mungkin jika ada teman-teman yang hendak bertanya atau ingin menambahkan, dipersilahkan. Ya, silakan. Ana izin bertanya, Ustadz. Ya, silakan itu langsung ke pembuka. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi Kepada Mbak Alsa ya. Ya. Ya, kepada Mbak Alsa, untuk kamus yang ada di digital ya, atau kayak seperti Google Terjemah atau kamus-kamus digital itu apakah masuk dalam leksikografi, bisa kita sebut seperti terjemah, Google Terjemah itu, apakah itu masuk dalam leksikografi? Google Terjemah ya, Bu Nana ya. Google Terjemah terus sama kamu ya. Google Terjemah kan biasa sekarang kita kalau mau terjemahin kita pakai Google, tinggal ngomong aja gitu, ngomong kosakatanya, terus nanti terdeteksi apa yang kita omongin, terus nanti diterjemahin, kita tinggal pilih ke Arab atau ke Inggris, seperti itu. Google Terjemah. Ya. Terus sama dengan kamus-kamus digital yang sekarang bisa kita download di aplikasi, apakah itu juga bagian dari kajian leksikografi seperti itu? Terima kasih, syukran. Ya, Afwan Bu Nana, Masya Allah. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini mungkin pendapat
pribadi Ana ya, mungkin nanti kalau misalnya setelah Ana mengutarakan, dapat tahu teman-teman yang lain bisa ikut menambahkan, atau Kak Isna atau Ustadz sama, silahkan. Kalau menurut Ana untuk Google Translate itu bukan termasuk mu'jam, karena mu'jam itu hanya menghimpun kata-kata begitu. Sedangkan Google Translate itu kita bisa mentranskripsikan satu paragraf, mungkin lebih dari itu. Gitu. Jadi bukan lagi kosakata begitu. Itu untuk menurut Ana ya. Sedangkan kamus-kamus digital seperti yang mungkin teman-teman punya ya, ada Maani digital gitu, itu menurut Ana masih tergolong dalam kata mu'jam, tapi sudah terjadi modernisasi yang tadi disebutkan oleh Kak Isna. Itu saja mungkin dari Ana. Mungkin Kak Isna ingin menambahkan dan teman-teman lain silahkan. Iya benar ya, yang tadi sudah Nana sebutkan contoh dari, jadi kamus itu dia berkembang dari yang awalnya bentuknya cetak sehingga sekarang yang kita rasakan digital ya, seperti kamus Al-Ma'ani. Nah, benar ya, itu tadi termasuk dari leksikografi ya di periode modern sekarang gitu. Ya, mungkin, Afwan Ustadz, ingin bertanya boleh? ya silahkan. Sebelumnya mohon maaf ya kalau misalkan off cam karena kamera laptopnya nggak bisa dinyalain. Saya pengen bertanya, kan di sini leksikografi adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari teknik dan prinsip penyusunan sebuah kamus ya. Nah, kalau misalkan tadi kan apa namanya yang ditanyakan kan kamus digital dan Google Translate lah. Kalau saya pengen nanya, kalau misalkan Munjid itu termasuk dalam leksikografi atau enggak ya? Soalnya kan di Munjid itu terdapat beberapa bagian. Nah, di salah satunya itu kan banyak, ada yang kalau yang saya tidak lupa itu ada kayak nama-nama Soekarno dan nama-nama pahlawan. Nah, itu bagaimana ya? Syukron. Karena menurut Ana untuk di kamus Munjid ya, Iya, Kaisar betul. ya, Betul, Ukti. ya. Hmm, glosarium atau apa namanya itu. Intinya di situ ada tambahan. Memang saya Ana pernah mereview kamus Al-Alfat Al-Kitabiyah. Di situ bukan hanya kita membahas tentang kata, tapi banyak sekali tambahan-tambahannya gitu. Jadi ada di dalam satu buku kamus itu ada ini, ada syair, dah, ada syair, ada glosarium juga. Nah, mungkin untuk kamus Al-Munjid salah satunya ada seperti itu. Kayak yang tadi Kaisar tanyakan, seperti nama-nama Insinyur Soekarno dan lain-lain, yang lain-lain begitu. Mungkin teman-teman yang udah pernah baca atau review kamus Al-Munjid bisa silahkan ditambahkan. Maaf, berarti di part yang mufradatnya itu termasuk leksikografi tersebut dan part yang lain itu bukan dari leksikografi itu ya? Bisa jadi seperti itu. Oke. Karena waktu Anda belajar dulu, salah satunya yang Anda jelaskan bahwa dalam satu kitab yang Anda contohkan ya, yang Anda review itu kitab Al-Kitabiyah, di situ ada bagian benar-benar kamus, ada yang bukan, kayak syair dan yang lain-lain, kayak gitu. Mungkin Al-Munjid juga seperti itu, karena sejujurnya Ana belum benar-benar mereview Al-Munjid. Jadi dari pertanyaan Kaisar mungkin sama seperti yang Al-Kitabiyah. Siapa tahu teman-teman di sini ya, kalau ada yang mau nambahin silahkan. Oke, terima kasih Pak Materi.
Masih ada lagi? Baik, sambil menunggu mungkin nanti kalau ada taklik ya. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1, Isna dan Salsa ya, yang telah presentasi materi pertama kita. Nanti dilengkapi ya dengan makalahnya ya. Sekarang kan berupa PowerPoint-nya, nanti dikumpulkan di folder yang saya minta ke PJ tadi, Anggri. Tentang leksikolografi, ini merupakan bahasa Arabnya ilmu ma'ajim ya. Jadi perkamusan, ilmu tentang kamus ya. Kalau sekarang mungkin dengan perkembangan teknologi ya, kamus sudah elektronik ya, baik yang online maupun yang offline. Tapi sejatinya leksikolografi ini adalah bagian dari linguistik terapan ya. Karena ada skup yang dibahas, dia bagian dari anasir lughah. Kan anasir lughah itu terdiri dari mufrodat ya. Kemudian juga qawaid, aswat ya. Ini menjadi penting ketika ya disampaikan tadi gitu ya, bahwa perkamusan ini adalah salah satu upaya juga untuk mempertahankan bahasa. Tadi disampaikan dalam perkembangannya, bangsa Arab itu agak sedikit telat untuk membuat kamus gitu ya, dalam bahasa Arab gitu tentunya. Dan tentunya ketika dibuat, luar biasa ya tadi, bagaimana perkembangan penulisan kamus ini. Ya, ada yang memulai dengan makhorijul huruf tadi ya, ain yang terdalam ya, dari kerongkongan urutannya ya. Dan yang paling fenomenal itu adalah penggunaan kamus, yaitu Al-Qamus Al-Muhit ya, di Fairuz Abadi. Ini merupakan satu fenomena ya, tadi disebutkan sebagai apa tadi Isna, masa apa namanya, dilengkapi atau itu tadi namanya apa, Penyempurnaan, Ustaz. penyempurnaan, Ya. likmal wa itmam ya. Dan yang paling terkenal itu kan dari Fairuz Abadi, Al-Qamus Al-Muhit dengan Lisanul Arab. Saya masih ada nih kebetulan Lisanul Arab ya, ada 18 jilid. Dulu pulang dari kuliah dari Sudan, saya beli juga di Mesir ya, karena penting juga nanti ketika harus mencari kata-kata yang, apalagi teks-teks lama gitu ya. Syair-syair itu kan bahasa Arabnya lama gitu ya. Kita tidak akan dapatkan di kamus yang terkini gitu. Maka harus merujuk kepada kamus-kamus yang terdahulu gitu. Maka ya salah satu masa penyempurnaan tadi yang Qamusul Muhit di Fairuz Abadi atau Lisanul Arab di Ibni Manzur, ini merupakan penyempurnaan dari kamus-kamus yang sebelumnya telah dibuat ya, baik dalam penyusunannya sesuai dengan tema yang diangkat tadi ya, seperti kamus tematik begitu, dan pada akhirnya nanti berkembang ya. Nah, mengapa perkamusan jadi salah satu skup juga ya, bidang
bahasa Arab, ya. Sebagaimana kalian dulu pernah belajar ilmu dalalah, ya. Ya, saya dulu kuliah juga S2 ilmu dalalah wal ma'ajim juga sama, al-ma'ajim. Ya. Bahkan saya juga pernah menyusun kamus juga tugas dulu ya, di S2 untuk perkamusan ini. Nah, dalam hal ini bahwa leksikolografi ya ada ilmunya. Ya, leksikografi adalah teknisnya, bagaimana metodenya dia. Misalkan skup yang ingin kita bahas dalam menyusun kamus ini, temanya per tema gitu ya, tematik lah. Ya, misalkan kamus kesehatan. Nah, kamus kesehatan itu tidak akan sama dengan kamus umum karena istilah-istilahnya itu sangat khusus. Nanti ada pembahasan ya, apa istilah IGD, ya, jarum suntik, ya, vaksin, dan seterusnya. Nah, itu bisa bersifat tematik. Kamus-kamus yang kaitannya tentang olahraga misalkan, itu bisa dikumpulkan. Ya, yang pernah saya singgung di awal itu. Dulu saya ada kawan, dia senang sepak bola. Ya, jadi ketika di sana, ya karena belum banyak informasi, dia beli koran bola lah kalau di sana. Kayak kita ke koran bola. Jadi berita tentang sepak bola. Itu dicari istilah-istilah tuh, dikumpulkan. Dan dia buat kamus tuh dalam istilah sepak bola. Itu kan menjadi, karena kalau lihat kamus umum itu nanti nggak ketemu. Ya, istilah-istilah khusus ini menjadi salah satu ya hal yang bisa kita ambil gitu. Ya. Ataupun yang bersifat umum tapi bagaimana penggunaannya. Kalau kamus yang ada yang muasir tadi disebutkan Mu'jamul Wasit atau Mu'jam Asasi, itu enak. Enaknya apa? Ada contoh penggunaannya dalam kalimat. Ya, sama seperti kamus kalau bukan hanya ahli bahasa, dwi bahasa itu bahasa Indonesia, bahasa Arab yang hanya ada makna dan kadang belum tentu pas ya dalam penggunaannya. Saya teringat dulu di tahun 2008 atau 2009 awal mengajar ya. Saya minta kepada siswa untuk ya mengumpulkan 5 mufrodat. 5 mufrodat kemudian dijadikan dalam kalimat gitu. Temanya apa? Buah-buahan. Kalau munjid itu selain memaparkan makna, dia juga ada contoh gambarnya, ya dilengkapi dengan bentuk gambar. Kadang juga yang berkaitan tentang ismul alam atau ismul syahs al-masyhur, alamah misalkan, disebutkan. Nah kebetulan waktu itu masih penggunaan masih ya mungkin kamusnya kan belum sebagus sekarang begitu ya. Dia cari di kamus, dia dapat buah-buahannya yang nggak standar gitu. Maksudnya yang unik mungkin dicari. Dia cari dapat kecapi. Uhibu, ya kecapi dia terjemahkan dari kamus apa? Kisarotun. Dia buat kalimat anna uhibu an akula kisarota. Ya. Ternyata kisaro itu kecapi alat musik loh. Bukan kecapi buah gitu. Kisaro itu sama dengan gitar, kecapi, oud ya.
Tapi karena dia dapatnya maknanya hanya penggunaan alih bahasa dari bahasa Arab ke Indonesia, maka didapatkan tadi itu langsung dibuat dalam kalimat. Nah, kamus-kamus yang seperti ini sudah banyak dilengkapi begitu. Karena banyak sekali ya ketika kita memindahkan atau mengalih bahasakan sesuatu rasa kurang pas ya. Maka ini dalam leksikologi bagaimana ya kata-kata itu dikumpulkan ya maknanya, kemudian juga ada fungsinya ya. Ya kalau sudah kamus yang sekarang ada fungsi penggunaannya. Jadi kalau kalian tahu ya sekarang paling masyhur pasti Al-Ma'ani gitu ya. Ma'ani itu untuk anak bahasa Arab, apalagi buat S2, kalian jangan yang bahasa Arab Indonesia. Itu buat pemula. Karena di situ nggak ada contoh penggunaannya. Contoh penggunaan kosakata tersebut kan dalam bahasa Arab tuh bahasa Indonesia. Hanya alih bahasa saja gitu. Tapi kalian harus punya mu'jam Arabi itu yang dari Ma'ani. Nah dari Ma'ani itu nanti banyak dia mencakup dari beberapa jenis kamus termasuk Mu'jamul Wasit ya dan kamus-kamus yang lain, dan ada contoh penggunaannya dalam kalimat seperti apa namanya minimal waktu John Ecole dulu ya bahasa Inggris ya, John Ecole atau Cambridge ya gitu, ada penggunaan ya kata tersebut dalam kalimat. Nah ini yang penting. Jadi kapan kita menggunakan ya kamus itu nanti metodologi seperti apa, maka semakin diisi dengan contoh ya penggunaan itu akan menjadi lebih baik gitu dibandingkan cuman mengalih bahasakan ya. Minimal ada murodipnya lah atau mudodnya lah gitu ya, jadi bisa sampai gitu, bukan hanya alih bahasa saja. Sekarang dengan kecanggihan teknologi ya, Google Translate juga sudah mulai ditinggalkan itu sekarang ya. ChatGPT, AI untuk translate itu banyak dan lebih akurat, tinggal dipoles-poles sedikit. Tapi juga harus kita itu lagi, karena ketika itu cepat sekali ya. Jadi kalau perkembangan tentang Google Translate ya, AI Litarjama, ChatGPT ya, Translate juga itu bukan bagian dari leksikologi, betul tadi ya sampaikan Pak Wisnu dan Salsa ya. Yang jadi fokus itu adalah kata ya, kata, akar kata gitu ya. Kalau kamus-kamus yang modern sekarang sudah enak, nggak lagi menggunakan misalkan kalau di Munjid ya itu harus tahu ilmu jarodnya, atau di Mujamul Wasit ya. Ketika kita mencari istighfaro nggak bakalan ketemu di alif itu, nyarinya di gin gitu ya, dari gofaro. Dari gofaro nanti ada ya istighfaro salah satunya, maknanya apa gitu. Kalau lisanul Arab itu dari belakang ya, ainun bukan dari ain, dari nun ya. Jadi mempunyai metodologi ya. Ini mengapa leksikologi tetap bisa bertahan ya. Nanti dalam hal ini ya perkembangan teknologi bisa membantu juga lebih cepat gitu ya penyusunannya, tidak manual satu-satu. Sekarang kan lebih cepat ya. Kalian ketika buat PowerPoint males, tinggal aja buka ChatGPT atau AI, buatkan saya PowerPoint materinya ini dan lengkapi dengan referensi. Jadi itu sekian menit, detik malah, tinggal poles-poles gitu. Tetapi
konsep dasarnya harus kita pahami begitu. Ya, konsep dasar dalam ilmu ma'ajim ini atau leksikologi, ya bagaimana kita ya melakukan pengumpulan kata, kemudian kita berikan makna, diperkuat dengan penggunaannya, ya. Kalau kamus umum itu mungkin akan terlalu besar gitu ya. Ini Lisanul Arab aja tadi yang di tahun berapa? 800-an ya. 18 jilid. Bisa kebayang ya. Kamus 18 jilid tahun 800-an Hijriah gitu. Sekarang kita udah 1400. Kalau kita mau buat kamus lagi akan lebih lagi gitu. Tapi mungkin nanti kalau sekarang ya orang akan menggunakan lebih kepraktisan. Kamus-kamus modern yang ada sekarang, nanti ada pembahasan khusus lagi nanti ya, bagaimana perkembangan kamus, aplikasinya, dan lain sebagainya. Ada sub-sub lagi. Kita tidak habiskan di awal gitu. Di awal ini ya perkembangan bagaimana perkamusan ini memang ada ilmunya gitu ya. Enggak serampangan gitu. Ya, ketika semua kamus punya ciri khas nanti. Ya, bagaimana metodenya, bidang apa yang dibahas gitu ya. Tentang idiom misalkan, mustalahat, itu nggak bakal kita dapatkan di kamus biasa. Harus cari kamus yang idiom. Gitu. Kamus-kamus tentang iktisad misalkan, ekonomi, itu susah nyarinya kalau di kamus umum. Ya, tapi dengan teknologi sekarang ya gampang aja sebenarnya. Ya, kita klik akan muncul gitu. Tapi konsep dasarnya harus kita kuatkan juga bahwa sebagai mahasiswa pasca sarjana dalam bidang bahasa Arab, kalian harus enggak ya. Bahkan kalau sekarang kita ada S3 tentang perkamusan juga gitu. Jadi bukan hanya bidang sampai S2 pembahasan dalam mata kuliah, ada itu. Ya, yang pernah saya sampaikan ketika kami ke ya. Jadi profesor kamus gitu jadinya. Kuliahnya tentang perkamusan gitu. Menguasai betul ya. Baik metode dan cara penyusunannya ya. Apalagi sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan. Nah, tentu dalam hal ini tadi yang tanyakan Nur Hasanat kaitannya tentang penerjemahan, ya ini dasarnya juga dari kamus sebenarnya, ya dari kamus. Tapi nanti dirangkai, ya bank data yang ada dikumpulkan, kemudian dijadikan satu alih bahasa, ya bukan hanya satu paragraf, dua paragraf, bukan satu teks, bahkan sampai ratusan halaman bisa juga. Apalagi yang premium gitu, yang berbayar. Kalau yang gratisan ya terbatas jumlah katanya kadang. Nah, di sini bahwa leksikografi ya menjadi penting juga. Dia bagian ya korpus juga bagian dari pembahasan di linguistik terapan. Ya linguistik terapan dalam bahasa Arab misalnya ya. Ilmu logoh tatbiki ya. Ilmu Arabiyah yang fi ilmi al-ma'ajim. Ya. Nah, dengan ini bahwa mata kuliah ini juga menjadi celah juga kalau kalian mau menganalisis tentang kamus atau membuat kamus sekaligus gitu ya. Nanti bisa menjadi celah gitu ya. Karena pembahasan tentang nahwu sorob udah banyak sekali gitu. Susah cari celahnya. Tapi kalau linguistik ya analisis wacana ini kan analisis apa namanya leksikologi ini masih belum banyak gitu. Menjadi celah juga buat kalian untuk bisa melakukan minimal mini riset atau bisa menjadi penelitian tesis gitu ya. Ya itu tambahan dari saya ya dari materi yang telah disampaikan oleh
eh, Salsa dan Isna ya untuk materi pertama kita ini. Ada hal yang ingin dikonfirmasikan atau ditanyakan, silakan. Ini diam semua, dicapai ya. Saya kuliah ngajar dari jam 8, selesai tadi asar setengah 4. Untungnya ini kuliah agak tadi saya tanya ke Anggri, langsung aja deh setengah habis asar. Tapi ternyata memang banyak aktivitas juga, ternyata jadwalnya memang habis isya gitu ya. Alhamdulillah ada waktu jeda ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan dulu ya untuk perkuliahan kita pada malam hari ini. Nggak mesti harus sampai jam 9. Ya. Kalau mau sampai jam 9 nanti diam-diaman lagi. Jadi untuk tugas nanti dikumpulkan di link ya, disiapkan oleh Anggri. Ya untuk kelompok 1 ini nanti dikuatkan dengan makalahnya juga ya. Jadi untuk kelompok selanjutnya nanti di pekan depan sudah dikirim makalah dengan PowerPoint-nya. Kalau makalah tentunya akan lebih utuh begitu ya, dari pengutipan dari mana. Tadi untuk kelompok 1 catatannya Isna dengan Salsa ya, biar identitasnya terlihat, masukkan logo UNJ. Kalian mahasiswa UNJ sekarang nih, ada logo UNJ. Nama Nah, kampusnya udah Ustaz. bener nggak tadi? Nama kampusnya udah Udah bener benar. belum tadi? Masa sih? Udah. Sudah, Oh Ustaz. enggak, coba kamu tayangin lagi, nanti kelihatan. Bener apa salah? Ada yang nggak tadi? Nama kampus kita. Baik, Ustaz. Baik. Nah, Ustaz, ya. Ya, kita lihat nih. Baru kelihatan. Jeng jeng. Tampilan pertama. Oke. Udah bener? Oh, udah dibetulin. Ya, salah, Ustaz. Negeri. Udah kan? Iya. Oke. Tuh. Tadi pakai negeri gitu ya. Ya nanti ditulis ya identitasnya. S2 Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Jakarta. Ada logonya gitu ya. Untuk Oke. tampilan PowerPoint-nya sudah bagus, artinya poin-poin penting saja yang masuk dalam slide ya, dalam salin dia. Tidak bentuk seperti paragraf di Word yang dipindahkan gitu. Sudah pas. Oke, mungkin tadi tambahan untuk identitas ya. Baik. Cukup? Cukup, Ustaz. Ya. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan atau yang perlu didiskusikan, kita cukupkan perkuliahan kita pertama ini. Kedua ya. Karena pertama kita offline, sekarang online pertama gitu ya. Dan nanti Anggri bisa mendokumentasikan foto dulu ya. Ya, boleh, Ustaz. Ayo on cam semua. Aina Abdul Jabbar, Ihsan, kelihatan nih. Kalau Kaisar tadi kita ada kendala di kamera. Tadal. Sebentar, Ustaz. Belum. Abdul Jabbar Hilmi Aina, Mbak. Lam aro wajahahu. Ini Galang ada. Pakai 2 device ya, Galang? Iya, Ustaz. Oke, dulu. Iya, oke. Afwan, Sofia bisa bantu ini ya. Ini nggak bisa saya screenshot. Sofia bantuin. Ya Ustaz, izin ya Ustaz. 1, 2, 3. Oke. Lagi Ustaz. Udah? Oke. Satu lagi apa ya? PBA gimana PBA? Semangat. 1, 2, 3. Ya, semangat 3 semester ya. Belum Ustaz, belum. Ustaz. Oh, Ya, Belum. Sekali lagi Ustaz, belum ke screenshot. Ayo. 1, Semangat
3 semester 1, 2, 3. selesai. Ya, udah Ustaz. Sudah Ustaz. Oke. Ihsan baru kelihatan. Ini kemana Ihsan? Dari luar Ustaz. Ustaz. Dari luar. HP-nya taruh ya. Iya. Ihsan S1 di mana dulu? Di daerah Ustaz, di Sekolah Tinggi Agama Islam di daerah Saralangun Ustaz, Provinsi Jambi. Jambi. Oh, daerah Jambi. Sekolah tinggi ya. Di kota Jambi ya, enggak? Sekolah Tinggi. Enggak, ada di salah satu kabupatennya. Kalau sekarang di mana ini posisi? Di Jambi atau Jakarta? Di Jakarta sih Ustaz. Oh, Jakarta ya. Jadi orang Jakarta sekarang. Taib. Alas naktatim bihadal qadar naltaqi insyaallah fi usbul mukbir. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz. Syukran. Astaghfirukum. Astagfirullah huruj. Ila liqa.